Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Zulkifli atau nama aslinya Bashar adalah salah seorang putra Ayyub. Suatu ketika Raja Israel di Sam, Damaskus bernama Ilyasa sudah berusia lanjut. Ia sudah tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan dengan baik. Lalu sang raja mengumpulkan rakyatnya untuk mengangkat raja baru sebagai pengganti dirinya. Raja baru itu harus sanggup melaksanakan 3 syarat selama hidupnya, yaitu sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan marah. Tidak seorang pun sanggup menjalankan syarat-syarat tersebut. Ternyata hanya Bashar yang sanggup melaksanakan ketiga syarat tersebut. Itulah sebabnya Bashar dipanggil Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Zulkifli telah terbiasa menjalankan ibadah seperti itu. Sebelum dan sesudah menjadi raja, Zulkifli kemudian menjadi raja Bani Israel dan rajin beribadah serta ahli dalam memberi hukum. Suatu ketika, Zulkifli hendak beristirahat. Setan dengan wujud seorang kakek datang ke dalam istana. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan ingin memancing kemarahan Zulkifli. Sekalipun setan masuk dengan cara memaksa, Zulkifli tetap bersabar dan menerimanya dengan sabar. Setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Namun Zulkifli menyuruh untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Namun setan mengingkarinya dan malah datang pagi hari. Keesokan harinya, si kakek datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Maka Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Si kakek berjanji pada Zulkifli untuk datang pada malam hari, namun ia tetap mengingkarinya. Pada hari ketiga, kakek itu datang lagi, tapi pada saat itu ia menyelinap menembus pintu dan menampakkan dirinya kepada Zulkifli dalam wujud setan asli. Setan akhirnya gagal memperdayakan Zulkifli yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Karena keistimewaan Zulkifli tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi. Suatu ketika, orang-orang durhaka memberontak kepada kerajaan Zulkifli. Lalu Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar memerangi orang-orang durhaka itu. Namun rakyatnya takut mati sehingga tak seorang pun yang mau berperang. Wahai Zulkifli, kami baru mau berperang jika Allah tidak mematikan kami, pinta rakyat Zulkifli. Maka Zulkifli pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pasukan Zulkifli pun berhasil mengalahkan orang-orang durhaka. Sejak saat itu kerajaan Zulkifli dan rakyatnya hidup tentram dan damai. Namun sejak rakyatnya berusia panjang, penduduk negeri Syam jadi sangat padat. Padahal setiap saat banyak bayi yang baru lahir, sementara para orang tua tidak ada seorang pun yang meninggal. Akhirnya umat Zulkifli pun mengakui kekeliruan mereka selama ini. Mereka pun lalu meminta kepada Zulkifli untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka menjadi manusia biasa yang bisa meninggal kapan saja. Zulkifli hidup sekitar tahun 1425 sampai 1500 sebelum Masehi dan diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 sebelum Masehi. Ia memiliki 2 orang putra dan wafat ketika berusia 95 tahun di Damaskus, Syria. Wallahu a'lam bishawab.